Ini kalau grup 24 Agustus 2022, seperti biasa, pound sterling, gold, dan juga crude oil. Kita lanjut dengan pound sterling terlebih dulu, di mana pergerakan tentunya sempat menyambangi level di bawah 1.1800. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini, low kemarin itu sempat menyentuh level terendahnya 1.1715, tapi berhasil ditutup naik dengan 1.1833. Tentunya tertingginya masih ditahan di 1.1876. Nah, kaitannya dengan area yang sempat kita curigai sebagai zona support yang efektif. Tentu Anda bisa lihat di sini, area yang sebelumnya sebagai level terendah 1.1759 berhasil ditembus sedikit di bawahnya 1.1715, tapi secara keseluruhan dia bertahan di level support tersebut. Sehingga ini artinya posisi kenaikan seharusnya memang sudah layak untuk terjadi, meskipun dengan catatan mereka bukan berarti reversal besar, tapi melainkan hanya sekedar pullback atau hanya sekedar konsolidasi. Berarti rebound terbatas itu kita curigai untuk sementara waktu akan tertahan di level 1.1936. Nah, lalu kemudian fokus dengan candlestick yang terjadi. Dua candle terakhir ini, teman-teman bisa lihat posisinya justru satu dengan bearish candle, yang satu dengan bullish candle. Dan posisinya juga bisa dibilang candle hitam dimakan oleh candle putih, yang artinya secara teknikal ini disebut dengan bullish engulfing. Nah, bullish engulfing sendiri menandakan potensi kenaikan lah yang akan terjadi, sehingga bisa jadi nantinya akan terjadi bullish candle kembali. Walaupun dengan catatan, kita masih belum melihat ada sisi positif dari Inggris ataupun kawasan Eropa, sehingga kemungkinan secara keseluruhannya kenaikan hanya relatif bersifat terbatas dan mungkin saja akan memanfaatkan pelemahan US dollar di malam hari seperti kemarin, kalau memang ternyata data ekonomi Amerikanya cenderung melemah. Beralih di sisi H4, kemarin kita sudah sempat sebutkan, kalau memang ternyata data Inggrisnya cukup bagus, tapi sejauh mana dia akan lebih bagus. Kalau memang ternyata bagusnya hanya biasa saja atau katakanlah masih tetap di bawah previous, maka kemungkinan kenaikannya hanya mencapai 23,6%, kemudian dia tertekan turun. Tapi kalau misalkan datanya sangat fantastis, jauh lebih besar, dan bahkan tembus di atas previous satu bulan sebelumnya, maka kita bisa berharap kenaikan tersebut mencapai 38,2% ataupun 50%. Ya, ternyata kenaikan kemarin hanya mencapai level sedikit di bawah 38,2%, tapi kemudian ditutup dengan bearish candle dan akhirnya berhenti di 18.00 kembali. Nah, untuk kali ini, berhubung tadi candlestick di area daily chart menunjukkan adanya potensi dari bullish engulfing, maka kami akan mengincar zona buy, di mana area buy-nya sebetulnya sudah terjadi sejak tadi pagi dengan area 1.1800 sampai 1.1820. Ini persis dengan skenario yang sempat kita share tadi pagi. Tapi sampai saat ini, masalahnya adalah kenaikannya belum juga terwujud dan belum menjambangi area 1.1880 sedikit pun. Apakah mungkin kita akan menurunkan target pertama kita sehingga nanti akan segera exit, lalu kemudian sesuaikan dengan strategi awal bahwasanya downtrend masih tetap berpihak kepada pound sterling? Bisa saja itu kita lakukan. Tapi lihat terlebih dulu. Alasan saya untuk melakukan buy, dorongannya adalah terkait dengan candlestick bullish engulfing tadi di daily chart. Oleh karena itu, bisa saja kita mengharapkan kenaikan sampai at least 38,2%, that means 1.1890-an, atau sampai 50% di area 1.1940. Saya tidak berharap bahwa kenaikan tersebut bisa tembus 61,8%. No, sampai saat ini belum melihat arah ke sana. Tapi kalau misalkan sampai ada tekanan kepada US dollar, maka tekanan tersebut pun akan relatif terbatas untuk hari ini. Karena semua market akan tertuju fokus perhatiannya kepada pernyataan Powell di hari Jumat Jackson Hole Symposium. Nah, oleh karena itu, ekspektasi untuk sementara atau jangka pendek adalah kenaikan mencapai areal ini, level 50% maksimum, lalu kemudian terjadilah rejection yang berarti dia akan kembali mengalami tekanan turun. Ini berarti Anda bisa melakukan sell di kisaran 1.1940 ataupun 1.1890-an dengan stop loss mengacu kepada level 61,8%. Ingat, syarat ataupun aturan dari Fibonacci retracement adalah saat dia terjadi penembusan 61,8%, berarti yang disebut dengan korektif itu sudah selesai, justru dia akan terjadi reversal. Nah, di sisi lain,
Anda pun bisa saja melakukan sell di area yang terjadi di 1.1834. Itu dengan catatan kalau ternyata kenaikan tidak mampu lebih tinggi. Ya, tapi lebih amannya, saya rasa kita akan mengincar zona sell-nya di antara 38% ataupun 50%. Tapi untuk hari ini, secara ringkas, secara pendek, skenario masih akan tetap dipertahankan untuk melakukan buy on dip terlebih dulu, setidaknya sampai area 1.1860-an atau 1.1880-an. Anda bisa segera exit, lalu kemudian tunggu situasi normal kembali, atau at least tunggu di malam hari, apakah data Amerikanya akan kecenderungannya lebih bagus atau justru lebih rendah. Ini sekaligus untuk mengantisipasi kalau ternyata target kedua kita di 1.1930 tidak disentuh sama sekali. Sementara untuk grafik crude oil, Anda bisa lihat di sini kenaikan berlanjut dan berhasil tembus level 90.50-an, dan bahkan kita sempat mewanti-wanti Anda kalau memang ternyata dia terjadi break, harus break di atas 92.90 dan cukup stabil. Dan apa yang terjadi? Ternyata memang dia melebihi target yang kita inginkan. Ya, ini kaitannya dengan grafik daily chart. Anda bisa lihat di sini area yang kita sebut dengan double bottom masih belum gagal, karena kemarin pun ya kita sudah sepakati bahwasanya tidak terjadi penurunan ataupun penutupan di bawah areal hijau tersebut, sehingga areal dari double bottomnya masih tetap berjalan dan kita masih tunggu. Terakhir adalah zona yang harus ditembus. Ya, sekarang berada 93.78, tapi kurang lebih kalau kita lihat pucuk yang di sini, ini adalah berada di level 94. Artinya, selama dia tidak tembus di atas 94 atau close di atas 94, maka masih ada kecenderungan tertekan kembali sehingga kenaikan ini dianggap belum stabil. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat dari posisi breakout area resistance trendline, maka seharusnya ini adalah langkah awal yang cukup bagus sehingga kenaikan akan berlanjut atau berpotensi berlanjut. Di sisi hampatnya, justru yang kita lihat adalah Anda bisa gunakan Fibonacci retracement seperti apa yang kami lakukan. Ya, levelnya adalah level terendah terlebih dulu 86.27 sampai level tertinggi yang tercapai tadi malam di 94.18. Nah, kemudian areal yang diincar sebagai zona buy akan relatif lebih aman kalau menggunakan areal 38.2% atau 50%, yaitu di 91.16 ataupun 90.22. Atau bisa saja yang terdekat adalah di 92.30. Nah, langkah terakhir atau langkah alternatif bisa saja Anda follow buy saat dia betul-betul confirm tembus 94.18. Tapi dengan target yang potensial itu berada di level 95.27. Itu adalah target yang terdekat. Atau bisa saja berlanjut sampai level terakhir di sini. Ini kurang lebih akan berada di zona 96. Kalau ternyata dia malah tembus di bawah 61.8%, harap berhati-hati karena kemungkinan potensinya dia akan kembali terjebak dalam fase penurunan. Untuk saat ini, strategi masih tetap dipertahankan untuk melakukan buy on dip ataupun buy on breakout. Ya, buy on dip sendiri 91.50 yang menurut saya jauh lebih aman. Tidak melanjutkan untuk melakukan buy di 94 karena terlalu beresiko tinggi. Nah, terakhir kita kembali ke sisi gold, di mana area yang sempat kita curigai sebagai hammer yang muncul di grafik daily benar adanya. Ternyata dengan kemunculan hammer yang muncul tepat di area 61.8%, lalu kemudian direspon dengan bullish candle. Sehingga dua candle ini ternyata kalau misalnya kita perhatikan yang putih cenderung sedikit lebih tinggi. Dengan demikian, ini adalah bullish engulfing yang berarti secara teori seharusnya kita akan mendapatkan pola kenaikan atau didominasi oleh kenaikan. Tapi kenaikan sendiri harus berhati-hati karena kita masih tetap memerlukan konfirmasi untuk naik lebih lanjut, tembus di atas kembali trend channelnya atau bahkan di atas 38.2% 1759. Sampai saat ini kenaikan tertahan di zona 1748 dan running price masih 1745. Tadi malam juga kurang lebih relatif sama. Karena kenaikan sempat sentuh 1753.90 tapi tidak berhasil untuk tembus di atas 1755. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan dengan seksama, video kemarin kami sempat sebutkan, Anda hanya boleh switch strategi menjadi buy atau follow buy kalau memang ternyata tembus 1755. Yang ternyata hanya sentuh 1753, kemudian dia kembali turun dan akhirnya ditutup di zona 1747-1750-an. Ini berarti juga kaitannya dengan keberadaan area resisten 1752-1755 yang kecenderungannya masih cukup kuat.
kita belum lihat potensi kenaikan tersebut berhasil atau tidaknya. Tapi kalau misalkan itu berhasil, maka yang kita akan lirik berikutnya adalah 1777 atau bahkan 1780. Kalau perhatikan dari zonasi H4-nya, kemarin kita sudah juga sebutkan ada dua skenario yang memungkinkan terjadi. Kalau memang ternyata ini perhitungan 1, 2, 3, 4, 5, maka seharusnya sudah menjadi kepastian ataupun kecenderungan untuk terjadi breakout atau tembus resisten. Tapi kalau misalkan hitungannya adalah 1, 2, 3, maka yang terakhir adalah keempat, lalu kemudian masih akan ada penurunan. Ternyata versi pertama lah yang benar, dan dia sudah beranjak naik di atas resisten dari trend channel, dan 1, 2, 3 candle berturut-turut sudah stay di atasnya. Itu berarti confirm tembus, sehingga inilah yang mengakibatkan kenapa kami memberikan rekomendasinya untuk melakukan buy on dip. Itu pun arealnya kurang lebih di zona 1740, 1742. Sampai saat ini level low-nya itulah 1743.80. Jadi 1 poin sedikit di atasnya, tapi tidak apa-apa. Sebetulnya Anda masih diperkenankan untuk melakukan buy karena hanya selisih 1 poin dari zona support kita. Nah, untuk berikutnya, skenario yang kita harapkan adalah kenaikan tersebut mampu menjangkau setidaknya 50% ataupun 38.2%. Itu berarti 1755 dan 1764. Hampir mirip atau bahkan cenderung sama dengan skenario tadi malam ya. Kalau memang ternyata dia berhasil menjangkau areal tersebut, maka harap berhati-hati karena bisa saja terjadi rejection. Itu artinya kenaikan belum secara meyakinkan cukup stabil karena kita masih memiliki PR yang berat, yaitu menembus di atas 61.8%, dan itu berarti 1773. Oke, berarti dengan demikian skenarionya bisa saja nanti akan terjadi penurunan kembali atau rejection di kisaran 38.2% ataupun 50% tersebut. Nah, ini berarti Anda masih layak untuk melakukan sell di zona tersebut. Tapi dengan catatan, stop loss-nya harus digunakan dan cukup ketat karena kita berhadapan dengan zona yang tidak main-main. Begitu dia tembus 1764, lalu kemudian dia menguji 1773, dan saat ini areal tembus, maka kemungkinan kenaikan akan berlanjut, dan itu berarti reversalnya sudah berjalan. Kalau kita perhatikan dari grafik H1, polanya bisa kita gunakan areal yang terbaru seperti demikian, dan ini Anda bisa lihat sini, sejak dia tembus resisten trendline yang merah, kemudian dia bergerak dalam alur yang cukup positif ya. Berarti kita anggap dia sudah berada di jalur yang tepat dan ini masih tetap zona aman untuk melakukan buy. Nah, sekarang kita tinggal tunggu hal yang sama dengan apa yang ditunjukkan di grafik H4 tadi. Nah, hanya saja posisinya agak sedikit berbeda. Di grafik H1 kita tinggal menentukan apakah dia berhasil tembus 1755 apa tidak. Ini berarti teman-teman, skenario yang sempat kita sampaikan tadi pagi, kaitannya untuk melakukan buy on dip kisaran 1740, 1742 atau mungkin 1743, maka target terakhir di 1755 Anda boleh adjust, bisa turunkan sedikit di bawahnya, atau bisa saja Anda hold posisinya tetap buy kalau memang ternyata confirm tembus. Karena begitu tembus 61.8%, berarti dia ada potensi untuk kelanjutan kenaikan. Sampai berapa? Yang terdekat adalah 1761 dan terjauh adalah 1772. Kita belum akan melihat potensi kenaikan lebih lanjut, kecuali data nanti malam, dua data nanti malam cenderung lemah ataupun jelek. Itu berarti Anda berkesempatan untuk mempertahankan posisi buy 1755 kalau misalkan areal tersebut ditembus. Tapi kalau ternyata Anda perhatikan di sini ada areal yang kemarin sempat dicapai adalah 1753. Artinya, kalaupun misalkan katakanlah dia sudah berhasil mengalami kenaikan, hati-hati dia terjadi kegagalan tembus 1755, kemudian dia malah confirm sebagai areal double top. Dan itu berarti akan terjadi penurunan kembali dengan neckline berada di zona 1742, 1743 yang mana kita gunakan sebagai area support sebagai zona buy di pagi hari. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.